apakah ini mempengaruhi seperti apa minat investor baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang bisa dilihat dari proyeksi Trimegah? Kalau memang arah likuiditas terus bergerak sesuai dengan beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir, improvement, harusnya minat terhadap investasi akan improve this year. Naturally, ya, yang tadi seperti saya katakan bahwa ketika suku bunga yang zero risk terlalu tinggi itu akan menjadi alternatif investment yang terlalu menarik buat siapapun, gitu. Sekarang kalau sudah bergerak ke arah yang lebih benar, lebih rendah, seharusnya animo masyarakat ataupun institusi besar akan lebih naik ya untuk produk-produk investasi seperti yang ditawarkan di Trimegah. Baik, di awal tahun ini apakah Bapak sudah melihat ada shifting yang terjadi dari aset-aset keuangan kita? So far belum, not necessarily. Mungkin ada sedikit di reksadana pasar uang ada, tapi kalau saham dan SBN kita lihat flow-nya saja so far, year to date, flow-nya masih negatif untuk itu. Jadi kan jelas kelihatannya market atau peserta pasar ini masih terpaku pada, waduh rupiah melemah gitu kan. Kemudian SBN kita naik yield-nya karena mengikuti gonjang-ganjing di Amerika yang tadi kita bicarakan di sesi pertama, Trump. Jadi so far belum, kenyataannya investor asing pun masih keluar, tapi itulah yang harus kita tunggu tahun ini. Baik, apakah kita membutuhkan produk-produk alternatif baru untuk investasi untuk mungkin bisa lebih menarik lagi dana asing masuk ke dalam negeri? Karena kalau kita lihat kan selama ini peluncuran produk-produk baru ini tidak terlalu agresif sebenarnya. Ya, jawabannya ya, tapi memang itu perlahan-lahan ya, Ana. Karena itu butuh proses. Karena kan peraturan dari OJK regulasinya sudah mulai improve so far. Kelihatannya baru saja ada peraturan yang mengatakan fund on fund diperbolehkan, baru saja keluar. Jadi itu suatu yang positif. Jadi akan perlahan-lahan, meskipun kita harus tunggu peraturan turunan ya, teknisnya seperti apa, ataupun pembicaraan logistiknya is it easy or not, misalnya dengan bank custody dan sebagainya. Tapi arahnya ke sana, dan saya setuju bahwa memang kita butuh produk-produk lain yang lebih menarik mungkin untuk menarik animo. Karena persaingannya terlalu banyak. Contohnya ya crypto gitu kan. Crypto is so attractive for the younger people. Jadi untuk spekulasi, make a lot of money dalam waktu cepat pula gitu ya. Ya butuh waktu saya kira. Tapi yes, kita butuh produk-produk yang baru. Baik, produk apa yang menurut Anda ada di luar negeri tapi belum ada di sini yang berpotensi untuk menjadi game changer dan menarik lebih banyak dana global? Wah, itu pertanyaan sulit ya. Produk yang di luar negeri kan to the extreme, di dunia asset management ada yang namanya hedge fund, misalnya long short, diperbolehkan untuk short dan sebagainya. Kita juga sudah diperbolehkan untuk shorting saham di Indonesia, tapi kan hanya beberapa, dan reksadana belum diperbolehkan. Reksadana juga belum diperbolehkan untuk leverage contohnya. Jadi bisa saja salah satu game changer kalau misalnya ini anak-anak muda sekarang sangat tertarik berinvestasi di kripto karena bisa make quick money cepat. Di Indonesia kalau direct investment sudah ada warrant dan sebagainya, right? So saya kira kalau reksadana diperbolehkan untuk leverage, mungkin that will be an interesting thing, right? Game changer. Memang lebih beresiko dong, right? Leverage kan kalau misalnya 3 kali leverage, biasanya reksadana naik 10% bisa 30%, tapi sebaliknya juga bisa turun 30%. Kalau dimultiply by 3. Baik, jadi menurut Anda apakah sebenarnya kalaupun produk-produk itu nantinya ada, kita ini sudah siap atau belum secara industri? Secara industri sebenarnya cukup siap menurut saya. Maksud Anda jadi ini pemain-pemainnya. Pelakunya butuh waktu, it takes time, tapi saya kira nggak sulit-sulit amat ya. Tapi kalau dari perspektif investornya apakah sudah siap? Kalau saya tadi katakan mereka pun ada yang bermain-main dengan kripto, saya kira the risk appetite untuk produk-produk yang high octane saya kira sudah ada ya. Baik, dan sebenarnya kita juga sudah mulai masuk ke ETF begitu di dalam negeri, tapi juga belum terlalu booming begitu. Apakah menurut Pak Antoni ini dibutuhkan mungkin literasi yang lebih dalam lagi untuk bisa mengenalkan produk-produk ini, dan sebesar apa sih potensi produk-produk ini sebenarnya yang sudah ada? Ya. Produk-produk seperti ETF saya kira ada porsinya ya. Memang tapi butuh ya, ETF sempat berkembang tapi sekarang mungkin agak stagnan.
Ya tentu saja sebab utamanya adalah mungkin animo dari investor-investor besar. Mereka pun sebab ETF kan cenderung indexing seperti itu ya. Banyak juga investor besar bermain langsung di pasar sahamnya sendiri. Jadi it's ayam dan telur, yang mana duluan gitu ya. Kita mau investor besar jauh lebih terlibat dan lebih aktif di pasar modal di Indonesia, tapi mereka juga banyak opsi. Opsinya jadi saham ataupun tadi saya katakan sekarang ini mungkin kita banyak terpaku untuk investor besar di yang risk free. Karena risk free-nya suku bunganya kita cukup tinggi, apalagi SRBI, apalagi yang tax free. Of course, people don't bother ya. Baik, kalau Trimegah sendiri, apakah di tahun ini akan agresif untuk bisa mengeluarkan variasi produk-produk? Ya, untuk Trimegah kami nggak necessarily agresif untuk mengeluarkan produk-produk baru. Kami cenderung merasa produk-produk kami yang sudah ada sudah cukup meet all the demand yang ada. Kami akan terbitkan beberapa produk baru, tapi nggak agresif dalam arti luncurkan tiap bulan atau seperti apa. Ada yang akan kami luncurkan, tapi kita juga melihat animonya, Ana. Selama ini so far ya, this year masih gonjang-ganjing kan volatility. Kita tunggu timing yang tepat. Baik, bagaimana dengan strategi rebalancing? Rebalancing, it's interesting question. Kalau rebalancing di tahun ini, saya kira kalau kita cukup simple analysis, dua paruh. Paruh pertama, paruh kedua. Paruh pertama ini dengan adanya volatilitas yang diintroduce oleh Trump, saya kira sekarang ini lebih baik berinvestasi pada strategi yang durasi pendek, ya, misalnya obligasi korporasi atau reksadana obligasi korporasi yang durasinya pendek sehingga volatilitasnya terjaga. Saham, we're waiting for the bottom. Jadi kita tunggu saat yang tepat untuk masuk, lebih agresif maksudnya. Artinya sekarang belum bottom begitu ya? We don't know. Sometimes mungkin the bottom already happens dan we have to chase. Kan bisa aja seperti itu. Nobody knows exactly when the bottom is lah. Tapi kalau untuk rebalancing saya kira salah satu strategi yang tepat adalah stick with reksadana balance. Biarkan kita sebagai fund manager yang timing the market untuk Anda investor-investor yang lain. Saya kira seperti itu. Baik, bagaimana dengan sektoral? Kira-kira sektor apa yang menurut Trimegah ini berpotensi besar di tahun ini? Valuasi saham kita sebenarnya cukup murah ya sekarang. Kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, Ana, PE range kita, sekarang kita range kurang lebih 2 standar deviasi. Cukup murah sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya sektor mana, hampir semua sektor itu dalam keadaan valuasi yang cukup murah. Kalau kita mau nitpicking, yang sudah sell off banyak besar-besaran ya banking. Ya, dan jika benar suku bunga akan bergerak turun terus, apapun resikonya gitu ya, saya kira sektor perbankan akan very interesting for us.